Sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa Edi Gunawan telah digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jambi, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Sejak sidang pertama, dan beberapa rangkaian sidang telah bergulir, sidang kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan. Dalam persidangan yang digelar Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Randi SH. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa Edi Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, dan menjatuhkan vonis bebas kepada Edi Gunawan, kata Ketua Majelis Hakim. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan agar membebaskan terdakwa Edi Gunawan dari segala dakwaan penuntut umum. Dengan putusan itu, Hakim meminta jaksa memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan-kemampuan kehidupan harkat serta martabat terdakwa, kedudukan, serta martabatnya sebagai warga negara. Usai mendapatkan vonis bebas, Edi Gunawan tampak puas dengan putusan hakim pada kasus yang membelit dirinya. Usai sidang, saat dijumpai awak media ini, kuasa hukum Muhammad Randi SH mengatakan, "Tadi sudah kita dengar sejak keputusan ini diucapkan, bahwa klien kita dilepas dari segala tahanan, dan dipulihkan nama baik dan harkat dan martabatnya. Alhamdulillah Majelis Hakim yang mulia, dengan asas keadilan dan kepastian hukum, telah menilai bahwa klien kita tidak bersalah, melakukan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya," ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Edi Gunawan menyatakan, "Saya menilai hakim cukup objektif, memutuskan mengambil kesimpulan apa yang dia lihat, apa yang dia bacakan selama sidang, 2 bulan cukup lama, dari tanggal 18 Januari tahun 2024, sampai hari ini, tanggal 28 Maret tahun 2024, arti kata, 2 bulan lebih cukup objektif, dia membebaskan saya, karena dilihat dari barang bukti juga tidak jelas, masa flash disk dijadikan barang bukti, bukan CCTV, karena CCTV sudah dirusak, dirubah dan diganti oleh Beni," ujarnya. "Saya sudah buat laporan di Polda Jambi, pada tanggal 15 Maret tahun 2024 saat ini sedang berproses. Pencemaran nama baik menghilangkan tanda bukti, mudah-mudahan secepatnya polisi bisa memastikan, dari laporan saya di mana itulah, saya mencari keadilan tapi yang jelas, Beni, Mayo dan Yeni semua, berkomplot, dugaan saya biasanya tidak meleset, karena saya tahu CCTV di rumah itu tidak pernah rusak," beber Edi. "Nanti itu pembuktiannya biar Polda yang mengecek, dan kita membuktikan bukan saksi Abimanyu saja kita panggil, saksi yang lain juga bahwa CCTV itu direkayasa, dan dirusak," tutup Edi. Dan tak itu saja, kakak kandung Edi Gunawan, Ibu Anatania Gunawan membenarkan, kalau awal pertikaian ini adalah dari Edi Gunawan yang hendak ke bengkel, melihat bengkel tersebut, tutupnya. Selamat pagi Pak, hari ini sidang putusan ya. Menurut Bapak tentang keputusan hakim tadi yang menyatakan kalau Pak Edi tidak terbukti bersalah dan segala perkara dinyatakan bebas ya. Nah, itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendengar putusan dari Majelis Hakim yang mulia, di mana putusan tersebut telah diberikan kepada klien kita, di mana bahwa perbuatan yang diduga dan dituntut kepada klien kita tidak terbukti, baik dari subsidiar maupun primernya, sehingga Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Jambi membebaskan klien kita bebas murni dari segala tuntutan dan dakwaan yang disangkakan kepadanya. Terhadap putusan tersebut, tadi dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni klien kita. Nah, itu
media tadi kita juga sudah dengar sama-sama bahwa bukti CCTV record ini itu alat bukti yang dijadikan untuk menyangka klien kita bersalah itu juga tidak terbukti dari pertimbangan majelis hakim yang mulia. Seperti itu, Mbak. Tentu. Berarti memang benar Pak ya, selama ini apa yang ini kan kemarin Pak Edi sempat ditahan itu Pak, ya kan? Karena sekarang hakim memutuskan kalau beliau tidak bersalah. Itu nanti prosesnya bagaimana itu Pak? Baik, tadi sudah kita dengar sejak putusan ini diucapkan bahwa Pak Edi dilepas dari segala tahanan dan dipulihkan nama baik, harkat dan martabatnya sesuai dengan pledoi yang kita masukkan. Alhamdulillah majelis hakim yang mulia dengan azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum telah menilai bahwa klien kita tidak bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Kalau Pak Edi sendiri putusan hakim ini bagaimana pendapat Bapak? Saya lihat tadi hakim cukup objektif memutuskan, ya ambil kesimpulan apa yang dia bacakan. Ada yang lihat selama ini kita bersidang 2 bulan, cukup lama, dari tanggal 18 Januari sampai hari ini 28 Maret. Arti kata 2 bulan lebih, 2 bulan lah kurang. Cukup efektif, ya membebaskan saya. Karena dilihat dari situ kan barang bukti juga nggak jelas. Masa flash disk dijadikan barang bukti, bukan CCTV. CCTV sudah dirusak. Sudah dirubah, sama diganti lagi, ya kan? Nah, Benny menyuruh saksi si Haryandi untuk meriset. Nah, itu kan kelihatan itu. Tapi itu biarlah, karena sudah hakim memutuskan saya bebas, semua sudah terbukti bahwa saya nggak ada salah. Saya selama ditahan 44 hari dari tanggal 27 November sampai 9 Januari. Tanggal 8 sebenarnya saya udah bebas, tapi jaksa juga belum mengeluarkan pembebasan saya. Akhirnya tanggal 9. Ya syukur tanggal 9 saya dibebaskan. Karena saya lihat di situ bukti-bukti yang nggak jelas semua. Pernah saya ceritakan dari kemarin, alat bukti pembuktiannya juga nggak akurat, tapi akan saya buktikan lagi nanti. Sudah saya buat laporan itu. Buat laporan Pak ya untuk ini kan sama dengan izin Pak sebentar, ini kan sama dengan apa istilahnya tuh pencemaran nama baik juga ya Pak ya? Pencemaran nama baik, menghilangkan barang bukti. 1 Benny Haryanto, 2 Mayo, 3 Yeni. Sudah saya laporkan. Nanti saya bukti laporan polisi saya kasih tanggal 15 Maret kemarin 2024. Saya melaporkan mereka dan sekarang dalam proses. Ya mudah-mudahan secepatnya polisi bisa memastikan dari laporan saya di mana itulah saya mencari keadilan. Tapi yang jelas ya mudah-mudahan yang jelas di Benny sama Mayo sama Yeni itu semua berkomplot. Ya, dugaan saya biasanya tidak meleset. Dugaan saya biasanya nggak meleset. Karena saya tahu CCTV di rumah itu nggak pernah rusak. Dilihat aja saksi ahli Mayo menerangkan. Apabila kalau rusak CCTV mengeluarkan gambar, ya mungkin bisa terekam tapi terputus-putus. Tapi itu nggak tahu lah. Nanti pembuktiannya biar Polda yang mengecek dan kita akan buktikan. Bukan saksi Abimayu aja, kita panggil saksi yang lain juga, kita buktikan bahwa itu rekayasa dan dirusak. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Pokoknya Bapak merasa di sini Bapak sangat merasa terzolimi. Sekarang inilah jawaban dari doa-doa Bapak Pak ya. Jadi putusan sidang ini, hari ini berarti Bapak sangat senang ya Pak ya? Puas, kita cukup puas.
Kepuasan. Oke Pak, makasih ya. Dan sangat senang sekali. Oke, terima kasih Pak. Benarkah Ibu Ana ini adalah kakak kandung dari Pak Edi Gunawan dan Henry Gunawan? Benar. Benar. Tolong diceritakan sedikit aja Bu tentang apa kebenaran yang kasus telah dihadapi ini, benar atau tidaknya gitu. Kasus yang sekarang ini Iya. yang lagi berjalan yang baru hari ini diputusin. Iya. Benar emang. Terkait kasus ini loh Bu, apa yang itu kan orang tua ibu yang membuat kuasa kalau semua aset awalnya Untuk milik Henry untuk Henry Gunawan atau untuk awal Heeh. emang untuk Henry. Sonia Benzola, reporter Marah Tulis News TV, melaporkan dari Provinsi Jambi.